Shalom, selamat malam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Senang sekali malam hari ini kita ada di channel YouTube saya, dan berkat Tuhan Yesus menyertai kita semua malam hari ini. Saudara, ada satu kisah yang mau saya bagikan di sini. Satu kisah yang saya copy dari seorang hamba Tuhan, dan ini merupakan satu kisah nyata, satu kisah yang benar-benar terjadi. Ada seorang pria di salah satu negara bagian di Amerika Serikat, dan dia adalah seorang pekerja bangunan, itu profesi dia. Dan pria ini dalam apapun di hidup dia akan selalu berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Apapun saudara, situasi hidup dia, ketika dia sehat, ketika dia sakit, ketika dia dalam penderitaan, ketika dia lagi sedih, ketika dia happy, ketika dia menderita kerugian, dia akan selalu berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dan pria ini saudara, di tempat di mana dia bekerja, oleh teman-teman kerja dia dipanggil dengan sebutan Mr. Roma 8 ayat 28. Nah, satu pagi saudara, ketika dia berangkat ke tempat pekerjaan dia, ketika dia sampai di situ, tiba-tiba ada seekor anjing yang kemudian berlari ke arah dia dan merampas apa yang dia bawa di tangannya. Dan seperti biasa saudara, sudah bisa kita pastikan, lagi-lagi dia cuma bisa berkata Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dan kemudian dia mengejar anjing tadi dan dia berkata, kembalikan, sebab itu adalah bekal untuk makan siang aku nanti. Dan singkat cerita, dia kembali mendapatkan apa yang dirampas oleh sang anjing tadi, dan teman-temannya melihat dia di situ. Dan sudah merupakan pemandangan yang biasa. Teman-teman dia selalu mengejek dia, selalu menertawakan dia, mengolok-olokkan dia. Karena apapun yang dia hadapi, yang menjadi permasalahan dia, ujung-ujungnya dia akan tetap berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, ketika itu mereka sudah bersiap-siap untuk memulai aktivitas pekerjaan mereka. Dan di situ ada sebuah lift untuk para pekerja, yang dari situ dari lantai bawah mereka akan menuju ke atas menggunakan lift itu. Dan ketika si anak Tuhan ini bersiap-siap untuk bergabung dengan teman-temannya dalam lift tersebut, sebelum dia sampai di situ, mereka berkata, mari kita permainkan dia. Apabila dia sampai di sini, kita akan segera naik ke atas meninggalkan dia di bawah, dan kita akan melihat apalagi yang bisa dikatakan oleh si Mr. Roma 8 ayat 28 ini. Dan begitulah yang terjadi saudara. Ketika dia selesai, belum habis lelah ketika dia mengejar sang anjing tadi, kemudian dia bersiap-siap bergabung dengan teman-temannya dalam lift tersebut. Teman-temannya segera naik ke atas meninggalkan dia di bawah. Dan seperti biasa saudara, dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak merasa dipermainkan oleh teman-temannya, tetapi dia sekali lagi berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, apa terjadi saudara? Ketika lift itu melaju ke atas, dan di lift itu saudara ada kira-kira berpuluh-puluh teman-teman dia, para pekerja bangunan yang naik ke atas untuk memulai kerja mereka hari itu. Ketika lift mulai naik ke atas, sebelum sampai saudara di ruangan yang mereka tuju, tiba-tiba lift itu putus. Lift putus dan segera melesat jatuh ke bawah. Dan saudara tahu yang terjadi adalah teman-teman dia yang di lift itu ada puluhan jumlahnya, mereka semua mati tertimpa lift dengan tubuh yang hancur. Demikianlah saudara, apa yang dikatakan oleh si Mr. Roma 8 ayat 28, julukan yang diberikan oleh teman-temannya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin bagi kebanyakan orang mereka akan merasa kesal ketika mengawali hari untuk bekerja, sudah diperhadapkan dengan anjing yang merebut makanan dia, kemudian diolok-olokkan teman dia, dipermainkan oleh teman-teman dia, tetapi dia tidak marah, dia tidak kecewa, tetapi dia berkata sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan malam hari ini mari kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16.
Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya buat saudara. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Paulus di Filipi, perikopnya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah juga yang mau saya bagikan di sini. Kisah tentang seorang hamba Tuhan yang berasal dari Skotlandia, kelahiran tahun 1872. Nah, satu ketika saudara, hamba Tuhan ini John Harper, dia diundang untuk berkhotbah, diundang untuk pelayanan di negara bagian Amerika Serikat, Chicago. Dan kemudian dia naik kapal dari Skotlandia menuju Chicago tanggal 15 April tahun 1912. Nah, saudara, beberapa jam setelah pelayaran berjalan, tiba-tiba kapal yang dia tumpangi, pendeta John Harper, menabrak bongkahan gunung es di lautan malam hari itu. Dan akibat menabrak gunung es, saudara, kapal tersebut mengalami kebocoran. Kebocoran yang kecil menjadi kebocoran yang besar, akhirnya air terus menyembur masuk ke dalam badan kapal, dan karena tidak kuat menampung air yang terus masuk tersebut, saudara, kapal tersebut patah menjadi dua bagian. Dan akhirnya saudara, pada pukul 2:20 waktu setempat subuh, kapal tersebut benar-benar tenggelam, benar-benar hilang, lenyap dari permukaan laut. Dan itu terjadi pada tanggal 15 April tahun 1912. Dan saudara, kita semua pasti mengenal kapal ini, karena kapal ini saking terkenalnya juga pernah difilmkan oleh salah satu perusahaan film di Amerika, dan itulah kapal Titanic, kapal yang ditumpangi oleh pendeta John Harper pada pelayaran terakhir di hidup dia. Dan ada satu kisah yang lebih mengharukan lagi, saudara, dari tenggelamnya kapal Titanic ini, yaitu ketika malam itu pendeta Harper terapung-apung di lautan luas dengan air yang sedingin es. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang juga terapung-apung menggunakan sebongkah papan untuk bertahan supaya tidak tenggelam. Dan di situasi yang menakutkan, di mana-mana ada orang tenggelam, teriakan histeris, situasi yang mengerikan, diperhadapkan antara hidup dan mati saat itu, saudara. Pendeta Harper ini masih sempat bertanya kepada pria yang ditemukan oleh pendeta Harper yang menggunakan sebongkah papan tersebut. Dia bertanya, "Sudahkah engkau diselamatkan? Sudahkah engkau menerima Kristus Tuhan Yesus dalam hidupmu? Have you been saved? Have you been received Christ in your life?" Dan saudara, pria itu menjawab belum, dan setelah itu tidak ada respon. Kemudian mereka terpisah. Dan beberapa saat kemudian ombak kembali mempertemukan mereka, saudara, pendeta John Harper dan si pria tadi. Dan kembali, saudara, pertanyaan yang sama diajukan oleh pendeta Harper kepada pria tadi. "Sudahkah engkau diselamatkan? Sudahkah engkau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di hidupmu?" Tidak ada respon. Dan akhirnya, saudara, karena kelelahan dan karena kedinginan malam hari itu, pendeta Harper pun tenggelam dan tidak diketemukan lagi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, singkat cerita, si pria ini kemudian beberapa saat ditolong oleh regu penyelamat dan dia hidup. Beberapa waktu kemudian dia bersaksi di hadapan orang banyak dan dia berkata bahwa ia adalah orang terakhir yang ditobatkan, yang diselamatkan, dibawa untuk mengalami kebenaran, mengalami kasih setia, mengalami pertobatan di dalam Kristus Tuhan Yesus karena penghilangan oleh mereka tenggelam. Nah, kasih oleh Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, sekalipun di antara keadaan yang kita pikir keadaan yang sulit, keadaan yang terlalu sukar,
diperhadapkan dengan situasi antara hidup dan mati, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlalu terlambat untuk menolong anak-anaknya, membawa dari kebenaran untuk diselamatkan kepada kemuliaan kasih Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari itu ada begitu banyak orang, subuh hari itu begitu banyak orang yang menjadi korban. Ribuan orang menjadi korban tenggelam ke dasar lautan bersama dengan bangkai kapal Titanic. Dan ada satu orang yang diselamatkan oleh pemberitaan dari pendeta John Harper. Dia bertanya, "Have you been saved? Sudahkah engkau diselamatkan?" Dan tidak sia-sia, ternyata pada satu hari kemudian dia berdiri bersaksi di hadapan orang banyak bahwa dia menjadi orang yang bertobat karena pemberitaan Injil dari pendeta John Harper. Nah, pertanyaan yang sama, saudara, jika diajukan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua malam hari ini, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah kita diselamatkan? Sudahkah kita menerima Kristus Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat? Nah, saudara, 1 Timotius 6 ayat 12, Rasul Paulus berkata di situ, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik dan rebutlah hidup yang kekal." Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, saudara, hidup kita di bumi ini, di dunia ini cuma terbatas, tidak selama-lamanya. Alkitab berkata kita bagaikan musafir, cuma singgah sebentar di tempat di mana kita katakan bumi ini. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kita terbatas di dunia ini, saudara, tidak kekal di sini adanya. Dan sekali lagi, Rasul Paulus dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, berlombalah dalam pertandingan iman yang baik dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, saudara, oleh sebab itu, hari-hari ini, di saat segala sesuatu menjadi sangat mencekam, ada pandemi di mana-mana, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ini, dengan bertambahnya varian baru, jenis baru, di mana-mana orang merasa tidak aman untuk keluar rumah, orang merasa tidak begitu aman lagi seperti dahulu, dan kemudian bahkan di dalam rumah kita sendiri pun kita tidak merasa aman lagi. Tingkat kriminalitas yang meningkat dengan begitu tajam, dan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita memasuki hari-hari di zaman akhir, hari-hari di mana firman Tuhan berkata bahwa orang menjadi semakin jahat, orang menjadi hamba uang, orang semakin mengasihi dirinya sendiri, dan Tuhan Yesus berkata, di mana hari ini, zaman ini, orang-orang menjadi dingin dalam kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Itulah zaman di mana kita ada. Tetapi Alkitab berkata, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menawarkan hidup yang kekal. Sudahkah kita menerima Kristus hari ini, sebelum segala sesuatunya menjadi sangat terlambat, terlalu terlambat bagi kita? Tuhan selalu punya waktu sampai segala sesuatunya itu tertutup bagi kita. Kasih karunia Tuhan selalu cukup diberikan bagi kita untuk mau datang kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita diselamatkan? Menjadi pertanyaan terakhir dari seorang penginjil, John Harper, kepada pria tadi untuk dibawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, Marilyn Monroe, artis yang terkenal di era 60-an, 70-an, sebelum dia didapati meninggal dengan mengenaskan karena overdosis di kamar hotel, Tuhan mengutus hambanya, pendeta Billy Graham, untuk bertemu dengan Marilyn Hotel dan mengatakan, terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan selamat. Tetapi ketika pendeta Billy Graham bertemu dengan Marilyn Monroe, dia berkata, aku tidak butuh Tuhan Yesusmu itu. Dan seminggu kemudian setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn Monroe didapati di hotel tempat dia menginap tewas mengenaskan karena overdosis. Dia kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan diri, dan dia lari kepada obat-obatan. Dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kasih karunia Tuhan tidak terlalu terlambat bagi dia. Tuhan lewat hambanya Billy Graham datang untuk menawarkan kepada Marilyn Monroe sebelum dia mengalami peristiwa yang mengenaskan tersebut, sudahkah engkau terima Tuhan Yesus? Maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu, Marilyn Monroe? Dan dengan sangat tidak sopan dia membahas pertanyaan dari pendeta Billy Graham seperti tadi, aku tidak butuh Yesusmu itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah yang saya catat di sini. Nah, saudara, pada tahun 320 sesudah Masehi,
ketika itu kerajaan Romawi Timur berkuasa dan terjadilah penganiayaan bagi orang-orang Kristen, saudara. Dan Kaisar Licinius, kaisar yang berkuasa di Romawi Timur ketika itu, saudara, dia memerintahkan semua tentaranya yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dan kalau tidak mau menyangkal, mereka semua akan dimasukkan ke dalam kolam es yang sangat dingin malam hari itu. Dan kemudian ada beberapa puluh tentara, mereka semua tidak mau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan berani ada satu orang tentara berkata seperti ini, saudara, mereka boleh, para tentara Roma ini, Kaisar Roma boleh merampas tubuh mereka, merampas jiwa mereka, merampas segala sesuatu yang ada pada mereka, tapi mereka tidak bisa merampas iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka harus terus berada di dalam kolam yang dingin tersebut, karena memang waktu itu adalah musim salju. Berada di kolam yang sangat dingin tentu saja membuat, ya, kalau kita tidak kuat, tentu saja akan segera bertahan dan lari keluar dari kolam tersebut. Dan kebetulan di dekat sungai tersebut, di kolam tersebut ada orang yang sudah menyalakan api unggun, menyediakan segala sesuatu untuk menghangatkan diri dari tentara tersebut. Tentara-tentara tadi, siapa tahu ada yang dari mereka yang tidak kuat imannya, yang mau menyangkal Kristus, yang mau mengundurkan diri dari iman kepada Tuhan Yesus. Mereka akan diberikan barang-barang untuk menghangatkan dirinya, ada api unggun, ada handuk dan lain sebagainya. Dan saudara, ada seorang menjelang malam melarikan diri, lari dari kolam tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang tentara Romawi, dia tersentuh dengan iman dari tentara-tentara tadi yang sudah berjam-jam dicemplungkan ke dalam kolam dingin penuh dengan es tersebut, dan tidak ada yang mundur imannya kecuali satu orang yang barusan melarikan diri tadi, saudara. Dan seorang perwira tadi yang melihat iman dari puluhan tentara tadi, kemudian dia masuk menggantikan tentara yang melarikan diri tadi, yang mengundurkan diri, meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia masuk ke kolam tersebut dan mati bersama-sama dengan 40 prajurit-prajurit Kristen yang taat, yang setia, yang sampai akhir tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini, saudara, di segala situasi hidup yang kita alami, kita jalani, jika kita diperhadapkan dengan pertanyaan tadi, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus? Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik dan rebutlah hidup yang kekal. Sebab hidup kita di dunia ini terbatas. Tidak selamanya kita ada di dunia ini, tetapi ada satu hidup di mana kita memasuki alam kekekalan, dan kita akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan di bumi ini. Kabar baiknya, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan hidup dan kebenaran. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kisah-kisah tadi, Pendeta John Harper yang gitu gigih sampai pada hari kematiannya, sampai saat-saat terakhir, begitu kuat, begitu gigih untuk memperjuangkan satu jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apapun saat ini yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari-hari ini kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa mengawalinya dengan sebuah doa yang sederhana. Tuhan Yesus, mari masuk dalam kehidupanku. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidupku selama-lamanya. Biar hidupku dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan hari-hari ini, saudara, kita kalau tidak berjalan bersama dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah kuat. Kita tidak akan mampu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kita untuk melalui hari-hari kita, seberat apapun, sebagaimana hebat pun, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menawarkan pengharapan, dunia yang semakin berkecamuk, dunia yang semakin tidak aman ini, saudara, dunia yang penuh dengan keputusasaan. Hari-hari ini kita melihat, saudara, angka kasus bunuh diri itu terjadi meningkat dengan sangat-sangat pesat di semua penjuru bumi, di berbagai belahan dunia. Kasus bunuh diri
terjadi dengan sangat signifikan. Ini menandakan orang-orang kehilangan pengharapan, putus asa, tidak punya pegangan. Tetapi Yesus menawarkan, aku datang untuk memberikan hidup kepadamu. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang terjadi baru-baru ini di kota Manado. Seorang pria yang tiba-tiba loncat dari lantai 7 sebuah hotel bintang di kota Manado pada hari resepsi dia, pernikahan dia. Dan saudara, kebanyakan orang bertindak bodoh, berbuat nekat justru pada saat ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang diperhadapkan dengan antara kehidupan dan kematian. Tetapi justru sekarang ini, karena begitu tertekannya, begitu manusia kehilangan pengharapan, iblis membuat kita kehilangan pegangan. Orang bahkan bukan pada situasi yang sekarat sekalipun, situasi yang seharusnya membahagiakan dia, di hari pernikahan, resepsi tengah berlangsung, orang bisa kehilangan pengharapan dan akhirnya berbuat sesuatu yang sangat-sangat sangat sia-sia. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang sudah kita pelajari malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia di hari-hari yang semakin sukar ini, semakin jahat ini, di mana Tuhan katakan segala sesuatu menjadi dingin, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang semakin tidak lagi peduli dengan sesamanya, tetapi Tuhan menawarkan kasih setianya. Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang dan memberikan kehidupan kepada kita anak-anaknya, dan memberikan kehidupan itu bahkan dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.